Hai, Shalom. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini, pada minggu ini bersama-sama dengan kita di dalam ibadah online BEM Life Church. A church that passionate to influence nation with love and life. Amen. Welcome home. Welcome to BEM Life. Welcome to all BEM Life family dan semua kita yang juga mungkin bukan daripada gereja BEM Life. Kami juga mengalu-alukan Anda bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Welcome home. Kalau Anda daripada gereja yang lain dan Anda sama-sama dengan kita pada pagi hari ini, katakan hai di dalam live chat dan kita sama-sama mengalu-alukan Anda bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan Jemaat BEM Life seperti biasa, mari kita welcome home, welcome everyone. Katakan hai, welcome kepada jemaat, kepada orang yang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersuka cita karena kita dapat bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita dapat beribadah bersama pada pagi hari ini. Sangat satu sukacita saya bersama dengan kita pada pagi hari ini. Dan walaupun kita masih belum lagi dapat bertemu secara fisikal, tapi tidak mengapa. Ibadah kita tetap diteruskan, persekutuan kita dengan Tuhan. Amen, saudara. Baiklah, mari sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, saudara. Kita berdoa khusus buat gereja-gereja yang ada di negara kita. Kita berdoa untuk setiap para pastor, gembala yang melayani, yang mengembalakan gereja-gereja, supaya setiap gembala pastor Tuhan akan digunakan pakai dalam kita memasuki norma yang baru, kebiasaan yang baru, dan supaya kita diberikan hikmat, dan juga kepada gereja-gereja supaya tetap terus menjadi gereja yang sesuai dan relevan dengan keadaan pada saat hari ini. Kita juga berdoa untuk negara kita, Malaysia. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Kita berdoa, saya pimpin kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Allah yang perkasa, dan penasihat yang ajaib. Tuhan, kami percaya Bapa, hidup kami pada hari ini Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang telah menolong kami sepanjang di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa khusus buat gereja-gerejamu yang ada di negara kami Malaysia pada hari ini Tuhan. Dalam kami memerangi COVID-19 ini Tuhan, di mana gereja tidak dibenarkan untuk beribadah karena untuk menghambat ataupun menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan kami sangat menyambut baik akan usaha baik daripada kerajaan ini Tuhan. Dan pada waktu gereja-gereja ditutup, kami tidak dapat beribadah di gereja Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati setiap para hamba Tuhan yang melayani, agar kami tetap semangat, antusias untuk menyediakan makanan rohani bagi jemaat kami Tuhan. Berkati gembala-gembala Tuhan yang mungkin saat hari ini Tuhan, gereja di mana tidak mampu membayar Tuhan, Engkau terus mencukupkan keperluan mereka. Membangun gereja ini Tuhan Yesus, agar kami sama-sama dapat diberkati, dilayani Tuhan lewat ibadah kami di dalam online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa buat negara kami Malaysia pada saat hari ini. Kami berdoa bagi frontliners yang ada, yang sedang bekerja bertungkus lumus untuk memerangi COVID-19. Tuhan, tolong mereka Bapa. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Jauhkan mereka daripada jangkitan-jangkitan wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang di dalam hospital yang ada positif COVID-19. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya rencana Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, membebaskan mereka daripada COVID-19 ini. Dan semua kami Tuhan, agar kami sama-sama menjaga kesehatan kami, kebersihan kami Tuhan, agar COVID-19 ini dapat dihentikan penularannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan lewat pujian,
firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kami, setiap kami yang mendengar, biarlah kami terus diberkati, didorong, dibangun lewat ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Mari kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari
Haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan ini dengan sikap doa, karena Tuhan adalah harapan di dalam kehidupan kita.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih kepada tim live worship kita pada pagi hari ini yang telah banyak bertungkus lumus untuk menyediakan, untuk melayani kita lewat pujian, penyembahan kita pada pagi hari ini. Beberapa minggu yang lalu kita telah bekerja sama keras bersama dengan tim worship kita. Thank you guys, I'm proud of you. Thank you for giving the best dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Nah, saudara, pada pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan welcome home, welcome to BEM Life Church. Amen. Nah, saudara, pada hari ini kita telah melalui MCO dan masuk ke fasa yang keempat, dan merupakan minggu yang tinggal, kalau dalam perencanaan mungkin 1 minggu lagi tinggal, dan kita melihat bagaimana kerajaan mulai berusaha untuk memerangi penularan COVID-19 ini, saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya sangat bersuka cita dapat bertemu dengan kita, dapat berkongsi firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita sediakan Alkitab kita, oke, ingat, oke, kita guna buku dan fokus berikan masa ini untuk Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, fokus dengan firman-Nya, fokus dengan pujiannya. Only for 1 hour plus, oke, 1 jam lebih saja. Oke, lepas itu Anda bolehlah buat apa yang Anda mau lakukan pada hari ini. Oke, puji Tuhan. Oke, ini merupakan siri yang ketiga kita di dalam khotbah siri kita Build My Life in Christ, membangun hidup saya di dalam Kristus. Dan pada siri yang pertama di mana kita belajar tentang membangun membangun hidup yang beriman kepada Kristus, percaya Tuhan. Dan pada minggu lepas juga kita belajar tentang membangun hidup kita di mana kita memandang kepada Tuhan dalam waktu kita tidak punya harapan. Kita memandang kepada Tuhan karena hanya pada Tuhan sajalah pertolongan kita ada, dan di sanalah pengharapan kita. Amin, saudara. Dan pada minggu hari ini dan pada hari ini kita juga akan terus melihat bagaimana kita mau membangun hidup kita di dalam Kristus Tuhan. Are you ready? Apa kita siap? Mari saudara kita sama-sama melihat di dalam teks kita, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan melihat daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-27 saja. Ini bagian yang pertama untuk kita pada minggu hari ini, saudara. Nah, di mana saudara, daripada teks hari ini saya mengangkatkan satu tema untuk kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengikut Yesus. Seperti ada satu lagu yang kita selalu nyanyikan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Amin, saudara. Mengikut Yesus itu merupakan kesukaan hati kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kesukaan hidup kita adalah mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus. Sebab itu kita dipanggil Kristen. Kristen bukannya agama, tetapi Kristen adalah merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita mau mengikut Yesus, itu merupakan kesukaan kita. Amin, saudara, katakan mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat pasal yang ke-19 ini merupakan satu peristiwa di mana Yesus mulai serius dengan murid-muridnya. Yesus mulai membangun hidup murid-muridnya supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan di dalam pasal yang ke-19 di mana Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Karena Yesus tahu, perjalanan tempat untuk dia melayani itu sangat luas, dan Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Oleh itu bila kita baca daripada ayat yang pertama Lukas pasal 19, di mana firman Tuhan mengatakan,
maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa saudara? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Di dalam terjemahan Inggris, and he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure disease. Oke. Ayat yang kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Amin, saudara. Nah, jika kita lihat yang pertama ini, saudara, untuk kita mengikuti Yesus, bermaksud kita menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus, saudara, perkara pertama yang harus kita siap adalah kita siap untuk diutus. Di dalam Lukas pasal ke-19, ini merupakan pertama kalinya di dalam Injil Lukas, Yesus akhirnya meminta murid-muridnya untuk melakukan sesuatu. Hingga kini mereka hanya menjadi pendengar dan pemerhati kepada Yesus. Apa yang Yesus buat, mereka dengar, mereka lihat, dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka telah bersama-sama dengan Yesus buat beberapa waktu dalam pelayanan Yesus saat mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan ini merupakan pertama kalinya di mana Yesus menyerahkan sebagian daripada pelayanan untuk mereka lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang yang memerlukan. Amen, saudara. Nah, di mana kalau kita lihat yang seterusnya, di mana Yesus bukan saja memanggil memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka, tetapi apa yang dilakukan Yesus di sini, saudara? Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Mungkin kalau kita lihat tenaga, kenapa mereka perlu tenaga? Kekuatan ke apa? Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, yaitu dituliskan bahwa and he called the 12 together and gave them power and authority, over all demon and to cure disease. Yaitu Yesus memberikan mereka kuasa dan authority untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena Yesus tahu ketika Injil kerajaan Allah diberitakan, mereka pasti akan mengalami cabaran. Ada yang menerima maupun tidak menerima mereka. Maka sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus panggil dan Yesus memberikan mereka kuasa, tenaga, bagi mereka power and authority untuk mereka memberitakan kerajaan Allah. Power ataupun di dalam bahasa Yunani Greek yaitu Yunamis, means power, might, strength, or ability, capability. Ini merujukkan di mana kuasa ataupun kekuatan untuk mereka melakukan sesuatu. Dan perkataan authority, di dalam bahasa Greek yaitu zosia, yang merujuk kepada kemampuan, keupayaan, kekuatan, kuasa. Dan di mana perkataan power and authority ini digunakan bersama-sama, itu merujuk kepada kuasa untuk melakukan. Sebagai contoh, ada seorang lelaki yang selalu pergi gym, dia pergi gym, dia ada muscle, ada muscle di sini semua. Dia kelihatannya seperti ada kekuatan, dia boleh sepertinya boleh mengalahkan banyak orang. Tetapi tanpa authority, dia tidak dapat menangkap penjahat, dia tidak dapat mengalahkan penjahat. Jadi dia terpaksa masuk ke akademi polis, ditrain, dan dia mendapat badge dia mendapat petabalan sebagai seorang polis. Barulah dia ada authority untuk menangkap penjahat itu
dengan kekuatan yang dia ada, muscle yang dia ada, dan authority untuk dia menangkap penjahat. Jadi power and authority. Without authority, power is useless. But power with authority, kita lihat apa yang murid-murid Yesus dapat lakukan dalam mereka memberitakan Injil. Amen, saudara. Nah, di mana seterusnya ketika setelah Yesus mengurapi ataupun memberikan kuasa dan otoriti kepada murid-muridnya, apa yang Yesus mau murid-murid dia lakukan, yaitu bukan saja memberitakan tentang Yesus, tapi memberitakan tentang kerajaan Allah. Memberitakan kepada banyak orang bahwa kerajaan Allah semakin dekat, akan datang. Oke, dan Yesus katakan kalau mereka menerima, masuklah. Kalau tidak menerima, kebaskanlah debu pada pakaianmu. Itu yang Yesus mau mereka lakukan. Dan bukan saja memberitakan kerajaan Allah, tapi Yesus juga menyuruh mereka untuk apa? Menyembuhkan orang. Bukan saja berita tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah, tapi melakukan pelayanan, yaitu melakukan penyembuhan. Berdoa kepada orang yang memerlukan, saudara. Amen. Nah, menjadi murid bermaksud kita bersedia untuk dilatih dan dihantar untuk melakukan misi bagi Tuhan. Amen. Kita bukan saja di gereja, kita diperlengkapi, kita masuk ke kelas 101 dan seterusnya, kita diberikan makanan rohani, kita diperlengkapi oleh pastor. Dan bukan hanya untuk kita duduk diam di gereja, bukan hanya untuk kita duduk diam setiap hari Minggu kita datang. Diberi makanan rohani, ada training, discipleship, mentoring. Semua ini tidak ada maksudnya kalau kita tidak menggunakan apa yang telah kita diberi, apa yang kita telah dilatih, diperlengkapi. Kita harus siap untuk diutus. Amin, saudara. Ada yang kita katakan, saya tidak pandai berkata-kata lah, saya tidak pandai beginilah, saya takutlah, saya ini pemalu. Saudara, di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk diutus. Tidak kisah pelayanan apapun, memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam pekerjaan kita juga, kita harus siap untuk diutus. Memberitakan kerajaan Allah kepada rakan-rakan sekerja kita yang belum mengenal Yesus, kepada saudara-saudari keluarga kita, kepada orang di sekeliling kita, saudara. Ini tanggung jawab kita. Jangan kita sibuk dengan kehidupan kita, sibuk untuk diberi makan dan terus menjadi gemuk. Tetapi saudara, ketika kita diberi makan, ketika kita diberkati dengan makanan rohani, siaplah untuk diutus, memberitakan kerajaan Allah. Amin, saudara. Setiap kita ada karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Pakai itu, saudara, untuk kita memberitakan kerajaan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Tidak ada alasan, oh pastor saya sudah tua, biarkan mereka yang muda-muda saja. No, saudara. Anda tua juga Anda dipakai Tuhan. Apapun yang Anda ada, pasti Tuhan akan pakai. Amin. Haleluya, yes, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara, di mana kita melihat yaitu tentang ketika setelah murid-murid Yesus kembali daripada pelayanan, diutus oleh Yesus, dan mereka kembali kepada Yesus, dan di situ mereka dikerumuni oleh banyak orang. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan yang seterusnya, di mana Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang dengan berapa? 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Oke, kita baca ayat yang ke-10. Nah, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Oke. Nah, setelah murid-murid Yesus kembali kepadanya dan menceritakan semua itu, Yesus memilih untuk bersendirian dengan mereka. Maka Yesus telah membawa mereka ke sebuah kota. Oke. Namun, apa yang terjadi, saudara, di dalam ayat yang kedua,
Orang banyak mengetahui perancangan Yesus itu, lalu mereka pun mengikuti mereka. Mereka menggunakan jalan darat, sehingga mereka mendahului, mereka menantikan Yesus. Nah, ayat yang ke-11, akan tetapi banyak orang mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan. Amin, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, ketika Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong sedang menantikan mereka, di mana di sini dalam bahasa Inggris mengatakan, when the crowds learn it, they follow him, and he welcomed them. Nah, di dalam bahasa Greek yaitu apodexomai, yaitu welcome someone, receive someone with favorably. Dia menerima dengan terbuka. Walaupun saudara, kalau kita baca lebih secara detail, di mana dalam keadaan ini murid-murid Yesus dalam keletihan, sehingga kan mereka makan pun tidak sempat. Tetapi Yesus melihat orang datang berbondong-bondong. Yang pertama, saudara, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di sini kita melihat ketika Yesus melihat orang banyak yang datang mencari dia, dia tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat banyak orang mengikut dia dan mencari Yesus seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus walaupun dalam keletihan, dia mau sendirian dengan murid-murid dia, tapi dia memilih mereka ini seperti tidak ada domba. Seperti domba yang tidak ada gembala. Maka dia melayani mereka. Firman Tuhan mengatakan, dia mengajarkan mereka dan banyak hal. Kalau kita baca dalam Markus, saudara, di mana Yesus mengatakan, firman Tuhan Markus 6 ayat 31 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid dia, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, saudara. Makan mereka sedang dalam kelaparan. Kalau kita sendiri, saudara, kalau kita sedang lapar, pasti kita akan marah. Kita mau mementingkan diri kita. Saya lapar, boleh kamu tunggu sebentarkah? Saya pernah dengar satu kalimat mengatakan, the hungry man is the angry man. Kita mudah marah. Banyak kita di sini kalau kita lapar, kita mudah marah. Betul? Bukan saya saja, banyak kita di sini. Kalau lapar saja pasti mood dia akan berubah menjadi hampir mau jadi singa kalau kita ganggu mereka. Namun Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ayat Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar banyak orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu apa yang Yesus lakukan? Mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bukan satu perkara, tapi banyak hal yang Yesus lakukan. Kalau kita baca lagi di dalam Injil lain, di mana Yesus melakukan menyembuhkan banyak orang. Yesus mengajar. Jadi saudara, soal keletihan, kelaparan itu bukan menjadi hambatan bagi Yesus untuk melakukan. Yesus mau murid-muridnya melihat, meneladani apa yang Yesus lakukan. Bukan soal kita sendiri, tetapi apabila kita tergerak oleh belas kasihan, kita siap untuk melayani orang lain. Tanpa belas kasihan, without compassion, kita tidak mampu melayani orang lain. Kita mulai mementingkan diri sendiri. Kita tidak melihat keperluan orang lain. Saya pun kekurangan. Saya pun tidak ada apa-apa. Saya pun perlukan bantuan, pertolongan. Bagaimana saya mau tolong kamu? Saudara, Yesus murid-muridnya, mereka lapar, mereka mau beristirahat. Tapi Yesus katakan, layani mereka. Amin, saudara. Ayat yang ke-12.
Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Nah, saudara, pertemuan dan perkumpulan ini, saudara, bukanlah sesuatu yang dirancang. Mungkin saja orang banyak yang ada di situ, mereka melihat, apa orang sedang buat di sana? Mereka berlari-lari pergi ke seberang sana. Saya pun mau ikut. Ada juga yang ikut. Lihat ada orang mereka ikut. Ada yang juga, jom kita lihat. Ada Yesus pergi ke seberang sana. Jadi mereka tidak membuat persiapan. Mereka tidak bawa bekal. Mungkin tidak bawa makanan. Mereka hanya bawa apa yang ada pada mereka. Dan mereka mengikut pergi ke berjumpa dengan Yesus. Jadi mungkin saja, saudara, setelah sepanjang hari mereka akan mulai letih. Mereka akan kelaparan. Jadi, saudara, murid-murid Yesus, mereka tidak menemukan apapun jalan penyelesaiannya. Maka mereka buat cadangan kepada Yesus. Yesus suruh mereka pergi ke kampung-kampung yang berdekatan untuk cari makanan dan untuk mereka menginap sementara. Tapi apa respon Yesus? Lukas 9 ayat 13, Yesus katakan, tapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Jesus, what is this? Kami pun lapar. Kami pun letih. Kita melayani mereka. And now, sekarang kamu mau kita beri mereka makan? Yesus, what is this? Apa ini Tuhan? Saudara, sebenarnya Yesus mau menguji murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16, di sini dituliskan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Di sini Yesus ingin menguji murid-muridnya. Yesus bukan saja mau murid-muridnya mengikut Yesus, tetapi Yesus mau mereka untuk melihat keperluan orang lain, melayani melalui belas kasihan mereka, dan untuk membantu orang lain. Untuk mengikut aku, teladanilah aku, kata Yesus. Apa Yesus lakukan? Melayani orang yang memerlukan. Melayani dengan belas kasihan. Ketika kita memiliki belas kasihan, saudara, tidak menjadi halangan, alasan lagi untuk kita tidak melayani orang yang memerlukannya. Markus 6 ayat 37. Tapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Di mana di sini, saudara, murid-murid Yesus masih lagi mereka membatasi apa yang Yesus sedang lakukan. Yesus tahu apa dia lakukan. Yesus saja tanya mereka. Dan mereka mulai sepertinya memberontak, memprotes. "Tuhan, macam mana kami mau bagi mereka makan? Kami hanya ada 200 dinar saja untuk membeli roti ini. Mana cukup? Tak dapat Tuhan." Mereka limited by their vision. Yesus menguji mereka sebenarnya. Mereka terhad dengan apa yang mereka lihat, terhad dengan keuangan yang mereka ada. Macam mana kami mau melayani 5.000 orang ini kalau dengan duit yang sebegini, Tuhan? Impossible, mustahil. Suruhlah mereka cari makanan sendiri. Carilah. Tapi Yesus katakan, "No, berilah mereka makan." Murid-murid Yesus lupa Yesus ada di sana. Yesus mampu melakukan banyak hal. Mereka sudah melihat banyak mukjizat. Mereka sudah banyak melihat apa perkara yang ajaib yang Yesus lakukan. Mereka masih lagi tidak memiliki pikiran bahwa mereka juga mampu memberi makan 5.000 orang
dengan apa yang mereka ada. Ketika kita siap untuk melayani orang yang memerlukan, melayanilah dengan apa yang kita ada. Amin, saudara. We are not limited by our abilities. Banyak kita hari ini dalam gereja, kita banyak talenta, kita banyak keupayaan, ada keuangan kita yang ada pastor yang luar biasa, ada pemimpin yang luar biasa yang mampu melakukan banyak pelayanan. Kemampuan, ability kita bukanlah batasannya. Apa yang menjadi batasan kita adalah pandangan kita. We are not limited by our abilities, but we are limited by our vision. Kita mau melayani saja apa yang kita lihat. Tuhan, saya tak nampak lah. Macam mana kita boleh melayani mereka nih dengan duit sebegini? Banyak nih Tuhan, 5.000 orang. Tak mampu kita melayani mereka dengan 200 dinar ini. Tak boleh lah Tuhan. They are limited by their vision. Ketika kita memperbetulkan visi kita, memperbetulkan pandangan kita, ketika kita melayani orang yang memerlukan, saudara, kita pakai kacamata belas kasihan, kita pakai kacamata Yesus dalam pelayanan kita, maka kita tidak akan membatasi apa yang kita boleh lakukan untuk orang yang memerlukan. Banyak kita hari ini gereja-gereja, bila kita mau pergi ke penginjilan, kita tengok dulu duit gereja kita, budget gereja kita. Oh, tak cukup lah, tak boleh lah. Tunggu ada duit baru kita boleh buat pelayanan-pelayanan begini. Kita mau membayar gaji para penginjil, sekejap, tak cukuplah duit gereja kita. Tinggal berapa saja di bank ni, tak sampai 1 juta pun. Tak boleh lah. Come on. The moment we limit our ministry by our vision, pelayanan kita tidak akan pergi kemana-mana. Tapi ketika kita menggunakan kacamata Yesus, kita gunakan apa yang ada. Amin, saudara. Ketika murid-murid Yesus mencari, mereka menemukan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Di dalam Lukas tidak dituliskan dari mana, tapi di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9, di mana menuliskan mereka mendapatkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini daripada seorang anak. Seorang anak ini memberikan semuanya. Apa yang dia ada, mungkin itu saja yang ibu dia sediakan untuk dia. Maka dia memberikannya kepada mereka. Untuk memberi 5.000 orang. Dia tahu itu tidak dapat menampung keseluruhannya. Tapi dia siap memberikan seluruhnya. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu untuk melayani sebanyak orang, 5.000 orang. Saudara, ketika kita di dalam pelayanan, ketika kita pergi diutus Tuhan untuk melayani orang yang memerlukan, jangan kita membataskan pelayanan kita dengan apa yang kita lihat. Tapi pakailah kacamata Yesus, yaitu belas kasihan. Kita gunakan apa yang ada. Melayani, memberkati orang yang memerlukan. Mungkin dari keuangan kita, mungkin daripada keperluan doa. Kita letih, kita tidak mampu buat ini, ada orang minta kita doakan. Pergi saudara, pergi. Mungkin kita pikir, saya takutlah, tak pandai saya doa nanti tak sembuh. It's okay. Yang menyembuhkan itu bukan kita, tapi Yesus yang menyembuhkan. Tapi ketika dia memberikan kita kuasa dan authority, saya yakin dan percaya, ketika engkau mendoakan, kuasa mukjizat Tuhan akan terjadi. Karena engkau mulai memakai kacamata Yesus. Engkau mulai menggunakan kacamata belas kasihan untuk melayani orang yang memerlukan. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Yesus ketika dia mengajarkan murid-muridnya. Come on. Kamu tak nampakkah saya ada di sini? Kamu sudah ikut saya berapa waktu yang lama? Now is the practical way. Practical punya method, caranya untuk melayani orang. Okay? Nah, apa yang terjadi seterusnya, saudara? Setelah mereka mendapatkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini, Yesus lalu mengambil, mengucap syukur dan memecahkan roti itu dan dibagikan kepada banyak orang.
mengucap syukur, dan dipecah-pecahkan dan dibagi kepada banyak orang. Akhir cerita ini apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Yaitu bukan saja mereka orang banyak itu kenyang, tetapi saudara, berkelimpahan. Sisa atau baki makanan itu yang mereka kumpul kembali itu berjumlah ataupun sebanyak 12 bakul ketika mereka kolek balik. Saudara, itulah luar biasanya. Ketika kita memberikan, ketika kita melayani dengan apa yang kita ada, dan kita tidak dibatasi dengan apa yang kita lihat, saudara, kita akan melihat mukjizat Tuhan yang bekerja. Bukan karena kita, tapi karena kita ada Yesus yang memberikan kita kuasa dan otoriti untuk melayani banyak orang, saudara. Amin, saudara. Gereja-gereja, jemaat Tuhan, jangan kita pernah takut untuk melayani, memberikan kepada orang apa yang kita ada, kepada orang yang memerlukan. Saya yakin dan percaya Allah kita setia dan adil. Dia akan berkati hidupmu. Dia akan memakai hidupmu untuk menjadi berkat berterusan kepada banyak orang. Amin, saudara. Pada waktu MCO ini, banyak saudara-saudari kita yang putus pekerjaan. Ada keluarga yang terpaksa mencatu makanan. Mereka terpaksa mengurangkan makanan mereka setiap hari. Go and help them. Layanilah mereka pada waktu-waktu seperti ini. Mungkin saja engkau sedang dalam keperluan. Layanilah mereka dengan apa yang engkau ada. Dengan doa, kata dorongan, dan juga dengan pemberianmu. Itu pasti akan membawa sukacita dalam hidup mereka. Amin, saudara. Amin. Nah, yang ketiga, ketika kita mengikut Yesus, saudara, bermakna kita harus memiliki kepastian siapa Yesus itu dalam hidupmu. Pernahkah kita mau mengikut seseorang itu kalau kita tidak mengenal dia? Mustahil, betul? Kita tidak akan percaya kepada orang itu, melainkan kita benar-benar mengenal orang itu. Tapi persoalannya hari ini, berapa lama sudah saudara mengikut Yesus? Berapa lama saudara sudah menjadi Kristen? Tapi persoalannya, berapa dalamkah pengenalan Anda tentang siapa Yesus itu di dalam hidupmu? Ayat yang ke-18. Pada suatu kali ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, datanglah murid-murid kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku? Ini soalan pertama Yesus. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Ilya, ada yang pula mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ini apa yang orang banyak katakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah, settingnya, keadaan ini terjadi di sebuah daerah Kaisarea Filipi. Oke. Nah, di mana Yesus menanyakan dua soalan kepada murid-muridnya. Yang pertama, apakah yang orang banyak katakan tentang Yesus? Dan soalan yang kedua, siapakah aku menurut kamu pula? Oke. Nah, di mana orang banyak mungkin salah faham. Orang banyak mungkin masih keliru karena mereka hanya mengikut Yesus. Tetapi murid-murid Yesus adalah orang yang paling dekat, orang yang paling banyak melihat dan mendengarkan apa yang telah Yesus ajarkan. Maka Yesus katakan, bagaimana menurut kamu? Siapakah aku ini? Maka Petrus mengatakan, Mesias dari Allah. Dalam Matius lebih baik. Lebih panjang sedikit apa yang Petrus katakan. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di mana di sini Petrus memiliki kepastian dialah Mesias, dialah anak Allah yang hidup. Saudara, maka Yesus, ketika Yesus mendengar jawaban mereka, Yesus melarang untuk mereka memberitahu kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias.
Yesus tidak peduli dengan apa yang orang banyak kata tentang dia. Tapi Yesus peduli dengan apa yang murid dia katakan tentang dia. Siapakah Yesus menurut murid-muridnya? Ini yang sangat penting. Karena mereka sudah mengikut Yesus begitu lama. Mereka sudah melihat banyak hal yang Yesus lakukan. Maka Yesus tanya, murid-muridku, siapakah aku ini menurut kamu? Soalan yang sama saya ajukan kepada saudara pada pagi hari ini. Setelah berapa tahun Anda telah menjadi orang Kristen? Berapa tahun Anda melayani di gereja? Persoalan saya, siapakah Yesus menurut kamu? Banyak orang hari ini, saudara, meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Apabila mereka diputar belit, ditipu oleh orang, mereka mulai meninggalkan Yesus. Mereka mulai keliru. Kita tidak boleh keliru. Kita harus tahu sebagai orang Kristen, kita harus tahu siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Banyak anak muda hari ini meninggalkan Yesus karena mereka tidak memiliki dasar pengenalan tentang siapa Yesus dalam hidup mereka. Ibu bapak, mulai daripada saat hari ini, sebelum mereka keluar pergi belajar jauh, berpisah daripada Anda, persiapkan mereka dengan pengenalan akan Yesus. Karena ketika mereka pergi belajar di university college, saudara, banyak cabaran. Akan banyak orang mulai mencuri mereka, mengambil mereka daripada iman mereka. Sebelum itu terjadi, saudara, persiapkanlah mereka dengan dasar iman mereka. Persiapkan mereka dengan dasar pengenalan akan siapa Yesus di dalam hidup mereka, saudara. Karena tanpa pengenalan ini, mereka tidak akan mengikut Yesus selamanya. Ibu bapak, mulailah daripada hari ini. Gereja-gereja, berikan ajaran, memperkenalkan ataupun mengajar jemaat supaya mereka memiliki pengenalan akan siapa Yesus dalam hidup mereka. Bukan hanya kita soal berbicara tentang kepimpinan, bicara tentang memberi pelayanan, tapi perkenalkan Yesus itu, ajarkan jemaat untuk mereka mengalami Yesus, mengenal Yesus dalam hidup mereka. Ketika mereka mengenal Yesus, saudara, mereka akan tetap mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus itu akan menjadi kesukaan di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Walaupun dalam cabaran, walaupun mereka dalam penderitaan, mereka tetap mengikut Yesus karena mereka mengenal siapa Yesus itu dalam hidup mereka. Iman mereka bukanlah iman yang membabi buta. Sudahlah babi buta. Saudara, jangan memiliki iman yang membabi buta. Milikilah iman yang mengenal siapa Yesus. Bangunlah hidupmu mengikut Yesus dengan mengenali siapa Yesus dalam hidupmu. Dari mana, saudara? Daripada firman Tuhan. Kau mau mengenal siapa Yesus? Firman Tuhan ada. Baca firman Tuhan. Kita masih ada masa MCO ini, baca firman Tuhan, saudara. Jangan kita buang masa kita, tapi bacalah firman Tuhan. Di mana itu akan membuatkan engkau jatuh cinta dengan Yesus lebih dalam lagi. Mau terus mengikut Yesus. Tidak ada alasan, hanya ada satu saja alasan untuk engkau mengikut Yesus. Karena engkau tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita mau mengikut Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita, kita harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ayat yang ke-22, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus menekankan dalam ayat ini bahwa kalau engkau mau mengikut aku,
Pertama, engkau harus menyangkal diri. Kedua, engkau harus memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Inilah yang Yesus maksudkan jika kita mau mengikut Yesus, saudara. Kita harus menyangkal diri kita. Apa maksud menyangkal diri? Nah, menyangkal diri membawa maksud bahwa hidup kita bukan lagi lah oleh kita sendiri saja. Tetapi hidup kita mulai berpusat kepada seorang yang lain, yaitu berpusat kepada Yesus saja. Ketika kita mengikut Yesus, maksudnya Yesuslah segala-galanya. Yesuslah pusat dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, semuanya karena Yesus. Kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita di dalam hidup kita, saudara. Amin. Sebab itu Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupnya adalah untuk Kristus, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, ketika kita mengatakan aku mau mengikuti Yesus, saudara, apakah engkau siap menyangkal diri? Bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena Yesus lah kita mengikuti Dia. Amin. Banyak orang hari ini datang ke gereja beribadah karena apa yang mereka ada. Mereka bangga dengan kekayaan, bangga dengan harta benda mereka. Mereka memberi karena mereka mau menunjuk-nunjuk. Tapi saudara, mengikut Yesus adalah perkara yang sebaliknya. Menyangkali dirimu. Apa yang kau ada hari ini bukan karena engkau sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberikan. Tuhanlah pusat segala-galanya. Memikul salib bermaksud kita siap untuk menderita bagi Kristus. Menderita ini saudara sangat umum. Mungkin saja ketika kita dalam keluarga kita, kita banyak cabaran, banyak tentangan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Ketika kita mengikut Yesus, banyak halangan, penderitaan yang kita alami, tapi kita siap memikul salib itu. Mungkin saja rakan-rakan kita katakan, ini shock alim lah, orang ini alim lah, jadi pada lah, jadi macam ni. Saudara, tidak mengapa. Pikul salib Yesus. Setiap hari mematikan dosa, mematikan keinginan daging kita. Pikul salib Yesus. Amin. Setiap hari. Memikul salib merupakan satu perkara yang sangat tragis kalau kita lihat pada waktu Empire Roma ini, saudara. Dan murid-murid Yesus sangat tahu apa yang orang alami ketika mereka disalibkan. Karena ketika orang disalibkan, bukan saja disalibkan, tapi mereka harus memikul salib. Maksudnya adanya penderitaan yang mereka akan alami. Bukan senang untuk memikul salib. Tapi Yesus katakan, jika engkau mau mengikut aku, menyangkal dirinya, dan memikul salib setiap hari, kita memiliki kepastian bahwa salib yang kita pikul, Yesus sudah memenangkannya. Amin, saudara. If you are living for self, you are not following Jesus. Jika kita hidup oleh diri kita sendiri, kita hidup untuk kita diri sendiri, saudara, kita bukanlah mengikut Yesus. Tetapi ketika hidup kita adalah untuk Kristus, oleh Kristus, saudara, itulah dia mengikut Yesus. Amin, saudara. Mengikut Yesus maksudnya kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Meneladani apa yang Yesus ajarkan. Melakukan perintah Tuhan. Bukan melakukan apa yang kita rasa betul. Ada orang, dia kata, dalam Bible tak kata pun tak boleh.
Kenapa kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak katakan? Kita mau sanggup membenarkan sesuatu perkara, tapi kita tidak melihat apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Kita tidak mau menyangkal diri. Kita mau kita yang menang, tapi kita tidak mau menyangkal diri. Itu bukan mengikut Yesus. Mengikut Yesus menuntut harga kita untuk menyangkal diri kita sendiri. Amen. Nah, pagi hari ini kita belajar 4 perkara. Untuk kita mau mengikut Yesus, untuk kita membangun hidup kita itu mengikut Yesus, saudara, kita harus siap untuk diutus, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Untuk mengikut Yesus kita harus siap untuk melayani orang yang memerlukan, orang yang sedang di dalam kekurangan. Kita harus siap melayani mereka dengan kacamata Yesus, dengan belas kasihan. Yang ketiga, saudara, untuk mengikut Yesus, kita harus memiliki kepastian siapa Yesus itu dalam hidup. Saya, pastor, pendeta-pendeta, ataupun pemimpin, kami tidak dapat memaksa Anda. Tetapi ketika engkau mengikut Yesus, engkau harus secara pribadi mengenal siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu menurut hidupmu. Yang keempat, ketika kita mau mengikut Yesus, saudara, kita siap untuk menyangkal diri, memikul salib Yesus, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Marilah kita membangun hidup kita, saudara, di dalam Kristus dengan menjadi murid Yesus yang setia. Kita bukan saja belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi siaplah untuk dipakai Tuhan, melayaninya, memberitakan kerajaan Allah. Biarlah mengikut Yesus itu menjadi kesukaan kita. Seperti nyanyian kita, mengikut Yesus adalah kesukaan hatiku. Kita lepaskan semua hak kita, kita menyangkal diri kita, untuk kita mengenal apa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Semua kita orang yang percaya adalah murid-murid Yesus. Saya percaya, saudara, Tuhan menyediakan pelayanan bagi. Tuhan menetapkan pelayanan-pelayanan bagimu. Dimanapun pelayananmu pada hari ini, baik di gereja, di mimbar, usher, dan dimanapun pelayananmu hari ini, di tempat pekerjaan, di keluarga, rakan-rakanmu, jadilah murid Yesus yang mengikut Yesus, yang siap untuk diutus, yang melayani orang yang memerlukan dengan belas kasihan, dan memiliki kepastian tentang siapa Yesus, dan kita siap untuk menyangkal diri kita, saudara. Amin, saudara. Biarlah kita sama-sama dibangun ketika kita mengikut Yesus. Mari kita berdoa, saudara, saya pimpin kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya, Tuhan, kami mau menjadi murid Yesus. Kami mau mengikut Yesus, dan mengikut Yesus itu merupakan kesukaan hati kami, Tuhan. Dan Tuhan, kami belajar daripada firman-Mu hari ini. Buka, biarlah hati kami, Tuhan, itu kami siap untuk diutus oleh Engkau. Kami siap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk melayani banyak orang dengan belas kasihan, bukan dengan kacamata kami, tapi dengan kacamata Yesus, yaitu belas kasihan. Dan Tuhan, biarlah hari demi hari kami terus mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus itu dalam hidup kami. Karena itu akan menjadi batu karang kami. Itu akan menjadi dasar hidup kami, dasar iman kami kepada Yesus. Dan kami tetap teguh kepada Engkau, Yesus Kristus. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu pada hari ini, biarlah lewat firman hari ini kami sama-sama dibangun, kami sama-sama diberkati, didorong untuk terus kami bergiat aktif menjadi murid Yesus,
bukan saja diberi makanan rohani, tapi kami siap menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa kami. Karena itulah BM Life sangat percaya bahwa kami mau mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan hidup. Kami mau menjadi murid Yesus, mau mengikut Yesus, yaitu siap untuk diutus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Sangat bersemangat, bersukacita. Dan saya mengharapkan semua kita diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar bagaimana kita mengikut Yesus. Dan ini merupakan bagian yang pertama dalam Lukas pasal yang ke-19. Minggu depan kita akan sambung lagi bagian yang kedua daripada Lukas pasal yang ke-9 ini. Sehingga kita bertemu lagi. Stay in home, hashtag stay in home, hashtag kita jaga kita, hashtag jangan lupa baca firman Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.